Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali pemirsa. Ramadan berjumpa kembali. Dan saya Mugi Zainal kembali hadir di jelang iftar kali ini. Tiada bulan yang paling indah selain bulan Ramadan. Tiada bulan yang paling berkah selain bulan Ramadan. Semoga kita bisa memaksimalkan waktu kita untuk selalu melakukan amal kebaikan di bulan Ramadan. Ya pemirsa, saya senang sekali hari ini karena juga ditemani oleh jamaah-jamaah cantik, ibunda-bundaku yang salehah dari Taklim Mawar Al-Hidayah, Tangerang Selatan. Apa kabarnya bunda-bunda? Alhamdulillah. Masya Allah, puasa semua ini ya? Wajah-wajah calon penghuni surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sadarkah kita bahwa dalam perilaku kita sehari-hari ada hal yang terkadang kita lupa, kita hilaf. Dan ternyata hal itu merusak semua amal pahala kita semua dan bahkan menghilangkan. Apakah itu? Ya, indah sepertinya, tapi besar sekali dosanya. Gibah. Bagaimana bahayanya gibah? Tepat sekali. Hari ini tema kita adalah gibah penghapus pahala. Dan pemirsa, saya juga sudah didampingi oleh dua narasumber yang Masya Allah, bunda-bunda saleha kita ada di sebelah saya ya. Dan narasumber kita langsung kenalan sama beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustazah Yolanda Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus ya Teteh. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya pemirsa, beliau pemimpin Taklim Mawar Al-Hidayah di Tangerang Selatan. Dan salah satu narasumber kami yang cukup jauh nih karena dari Bogor menuju ke BSD ya, kita di Masjid Asyarif BSD ini. Ya beliau sahabat kita Ustazah Dr. Haja Lilis Fauzia Balkis SHI MAEK. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau aktif berdakwah, juga aktif sebagai dosen di Unida Bogor dan juga pengasuh dari Yayasan Mam Alfat Bogor. Ya, terima kasih ya Ustazah udah hadir ke sini dan juga Teteh juga hadir ke sini ya. Udah nggak sabar nih kita membahas masalah. Ini sih masalah yang banyak kita temukan di lapangan sehari-hari, bener nggak nih? Iya. Udah soleha semuanya. Kita pengingat nih, apalagi bulan Ramadan ini ya. Ya, untuk Ustazah Yolanda sendiri, Ustazah, kita pengen tahu dulu nih sebelum masuk ke materi ya, makna dari gibah dalam Islam itu seperti apa? Ya, silakan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baik, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Terima kasih kepada adikku sayang Mugi dan ibu-ibu soleh cantik calon surga yang sudah hadir, juga ada Ustazah Balkis dan juga semua pemirsa TVRI DKI Jakarta yang sangat-sangat kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ghibah adalah perbuatan yang membicarakan keburukan orang lain. Memang itu adanya, memang buruk, memang tidak baik, memang sesuatu yang sangat-sangat tidak layak untuk diamalkan. Tapi selama orang tersebut masih menutupi perilakunya, maka itulah tugas kita untuk menteladani Asmaul Husna. Allah SWT Maha menutup aib. Jadi kita tidak boleh membicarakan keburukannya walaupun itu benar adanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni
ba'da. Al-ayah, sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kalian membicarakan keburukan orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah di antara kalian yang mau memakan daging bangkai saudaramu sendiri? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghibatu yudhillu amalan sholiha. Ghibah itu melenyapkan semua perbuatan-perbuatan yang baik. Sungguh sayang disayang, kita sudah capek-capek berbuat kebaikan, tapi terhapus seketika gara-gara kita membicarakan kenyataan, memang kenyataan, tapi buruk tidak boleh. Ya, jadi benar-benar harus hati-hati dengan yang namanya Hati-hati. ghibah ya Teh. Kita jeda dulu ya. Iya. Teh Yo dan juga Ustazah Balkis ya. Dan ibu-ibu semuanya serta pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jelang Iftar. Ya pemirsa dan bunda-bunda saleha Taklim Mawar Al-Hidayah Tangerang Selatan. Alhamdulillah. Semangat terus kita ya sambil menunggu buka puasa ya. Baik, tadi Ustazah Yolanda udah sedikit banyak menjelaskan ya bahayanya ghibah. Nah ini juga kepada Ustazah Balkis ya. Ustazah, benar nggak Ustazah kalau kita menggibah seseorang, seluruh amal kita itu berbalik kepada orang yang kita gibah? Nah ini benar nggak? Ini seperti apa? Silakan Ustazah Balkis. Terima kasih. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Meskipun puasa sepertinya wajahnya begitu cerah. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Saya ingin melanjutkan tadi dari Ustazah Teteh Yo. Teteh Yolanda, katanya disebut Teteh. Bahwa surah Al-Hujurat ayat 12 yaitu di situ dijelaskan tadi terhenti di wala tajassasu. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan. Sukanya kan kita mencari celah. Kok orang sempurna banget ya? Jadi nggak mesti bermasalah, tapi orang sempurna pun kita suka cari-cari kesalahan. Betul. Sempurna banget ya. Oh, tapi sayang itu bajunya pinjem. Oh, tapi sayang itu suaminya bla 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 dan sebagainya. Iya. Saking sempurnanya kita cari kekurangan. Kemudian apa? Wala yaghtab. Kemudian kita gunjing. Siapa yang digunjingkan? Ba'dukum ba'du. Antara satu dengan yang lainnya. Tidak mengenal saudara, tidak mengenal teman dekat, kita akan gunjingkan. Biasanya karena apa? Karena kita memiliki rasa kemarahan, respon balik terhadap teman kita atau saudara kita yang menyakiti kita, tapi kita tidak pasrah, tidak ikhlas, kemudian kita gunjingkan kepada teman yang lainnya. Nah itu sama halnya seperti tadi dikatakan, ayuhibbu, apa kamu suka ayakula makan lahma akhihi, daging saudaramu, tidak hanya sekedar daging loh, maitan, bangkai, fakarihtumu, pasti menjijikan kan. Jadi sebetulnya kalau kita sedang menggunjing, membicarakan orang lain yang terasa nikmat sepertinya ya, karena itu menjadi penyedap perkumpulan atau nongkrong-nongkrong cantik kita. Jadi kayaknya kurang afdol kalau nggak ngomongin orang itu. Padahal itu sama halnya kita sedang ngumpul, kemudian kita lagi makan bangke. Ya, naudzubillah. Nah tadi Nauzubillah, pertanyaan ya. Bunda, kalau gitu itu menghapus nggak sih? Menghapus kesalahan orang yang digunjingkan nggak? Iya. Jelas. Itu sama halnya udah kita makan, kita ambil itu bangkai-bangkai yang ada di dirinya itu kita makan, berpindah ke kita. Nikmat banget kan? Jadi kalau kita pun kalau mendapatkan gunjingan seperti itu ya nggak masalah. Sesuatu yang sudah terjadi itu ya emang kadang seperti ini. Kita misalnya mau menegur, pertama kita mencari kesalahan itu karena mau menegur dengan baik. Pernah nggak kita nggak cocok nih sama orang, terus yang ada kita tabayun atau menegur,
Kalau menegur maksudnya kita kan itu salah. Jangan kamu gunjingkan aku seperti itu. Yang kita tegur itu menerima atau tidak. Yang ada adalah respon buruk kan. Iya. Marah. Jadi sebaik-baiknya adalah cukup diam. Biarkan waktu yang berbicara. Masya Allah. Jadi tadi Ustazah bilang diam. Biarkan waktu yang berbicara. Jangan kepancing. Oh iya betul. Kasih Dari A sampai Z dibahas lagi gitu ya. Ya. Nih untuk Teteh Hyo. Iya. Teh Hyo. Kadang Mugi. kepancing nih. Ya kan? Yang ngajak gibah duluan. Kalau kita nggak ngegibah, kita digibahin. Seperti itu ya. Tips kita nih, agar kita terhindar dari gibah ini bagaimana ini? Ya silakan Teh Hyo. Selalu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan lisan subhanallah, nastaghfirullahalazim. Walaupun sesungguhnya kita memang tahu itu benar adanya. Keburukan itu terjadi pada dirinya. Kekurangan itu memang ada pada dirinya. Tapi kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha untuk gimana ya caranya supaya orang tersebut, karena memang masih ditutup sama dia, masih bisa dibilang aib, karena kalau aib itu berarti dia sendiri umpet-umpet. Iya. Dia sendiri umpet-umpet, tidak mau ketahuan perbuatan buruknya tadi, berarti itu aib. Aib itu harus kita tutupi, kita menteladani Asmaul Husna. Nah, untuk selanjutnya kita coba mendekatinya supaya ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi jalan hidayah baginya. Kalaupun ada yang di depan kita gibah, selama kita mampu untuk menyetopnya, tidak ada rasa sungkan, tidak ada rasa nggak enak kalau saya stop, ya sudah kita menghindar, kita pergi, jangan malah ngebumbuin. Oh iya benar, benar. Jangan malah jadi bumbu penyedap yang semakin sedap digoreng makin kes, makin renyah, makin nikmat. Naudzubillah, naudzubillah. Kita harus ingat bahwa di hadis yang lain dijelaskan bahwa gibah itu dosanya lebih berat daripada zina. Kalau berzina, si penzina minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, maka selesai, Allah ampuni. Allah Maha Pengampun, Al-Ghafur. Bahkan Allah Maha Penghapus dosa, Al-Afu. Tapi kalau gibah harus mendapatkan maaf dari orang yang kita gibahi. Baru Allah SWT mengampuni dosa-dosa orang yang menggibahi. Jadi harus benar-benar hati-hati. Memang dilakukannya mudah, indah, tapi tidak berkah ya. Tidak ngabisin waktu, nggak berkah ya Teh ya. Indah, mudah, indah, tapi la haula wala quwata illa billahil azim. Luar biasa. Balasannya untuk yang gibah sudah tadi didengar, sudah dijelaskan. Semoga kita benar-benar bisa menghindari perbuatan gibah ya. Iya. Jadi sahabat-sahabatku salehah semua dari Ta'lim Marah Hidayah dan juga pemirsa di rumah, bagaimana mungkin ya, sebagaimana mungkin nih di bulan Ramadan ini kan bulan yang pintu-pintu surga terbuka semua ya. Jadi benar-benar kita saling mengoreksi diri yang terbaik ya. Iya. Teteh ya. Jadi stop gibah. Oke. Nah, untuk itu jangan kemana-mana ya, kita jeda dulu. Kami kembali lagi bersama semuanya setelah yang satu ini. Gibah penghapus pahala. Untuk itu stop gibah. Ya, bunda-bunda saleha dari Ta'lim Mawar Al Hidayah ya yang ada di Tangerang Selatan udah nggak sabar kan, dari tadi juga kerasa kerusuk pengen nanya dengan narasumber kita ya. Baik, dipersilakan bagi ibu-ibu yang mau bertanya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustazah Yolanda. Boleh. Ya, saya mau bertanya, adakah gibah yang diperbolehkan? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya singkat ya. Singkat, padat. Iya. Silakan. Ada gibah yang Bismillahirrahmanirrahim, ada ya, ada Yuyun dan semuanya.
Gibah yang diperbolehkan antara lain perbuatan zalim yang diadukan kepada penguasa. Kan harus dijelaskan, harus Betul. dibeberkan apa nih perbuatan zalimnya. Seperti itu. Kemudian untuk meminta ketetapan hukum. Misalnya ada dalam rumah tangga salah satu anggota keluarganya itu berbuat main tangan misalnya, seperti itu. Itu kita boleh mengadukan atau membicarakan, mengungkapkan keburukan keluarga tadi karena untuk meminta ketetapan hukum. Hukumnya bagaimana? Seperti itu. Baru 2. Masih ada lagi ya? Termasuk juga orang yang mau menikah. Itu diperbolehkan minta keterangan tentang kekurangan dan kelebihannya. Jadi bukan kelebihannya aja yang dikemukakan, tapi kekurangannya juga dikemukakan. Seperti itu. Jangan sampai nanti setelah menikah ada penyesalan karena tidak tahu apa sih kekurangannya. Seperti itu. Misalnya ternyata dia impoten. Nah, udah kategorinya udah bukan wajib menikah. Iya. Ya, makruh untuk menikah. Itu harus diungkapkan apa adanya. Seperti itu. Udah 3 ya? Masih ada Cukup lagi ya? nggak Teh? Berarti ada Insya Allah. juga ya gibah yang diperbolehkan Iya, itu ya Teh. iya, ada. Tapi yang di luar itu jangan. Nah, ya itu jangan. Masih ada lagi nggak Teh? Cukup dulu, Pas 3 tiga ya. dulu ya. Baik ya. Ya kita kasih kesempatan lagi ya untuk bunda-bunda lainnya mau bertanya, silakan Bunda. Saya? Ya, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sama Ustazah Bilqis, bagaimana caranya kita untuk menghindari gibah? Terima kasih. Mohon jawabannya. Singkat Baik, padat. terima kasih. Ya. Cara menghindari gibah, kalau kita ingat atau terapkan kata mayalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi harus kita yakin apapun yang kita ucapkan itu pasti dicatat oleh raqib dan atid. Itu pasti. Apapun itu, mau A, B, C, dan D, berarti itu salah satu PR besar buat kita. Kalau kita gibah dan orang itu tidak suka, berapa suku kata yang kita ucapkan. Nah, itu adalah kata-kata yang ditulis oleh malaikat dan akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Itu saja poinnya. Jadi apapun itu kata-kata itu, misalnya kita nih udah kumpul, kalau kita nggak ikutan nimbrung, nggak ikutan gibah, yang ada teman-teman akan bilang, duh kamu sok suci. Ya kan? Iya. Kemudian kita pergi atau kita tinggalkan tanpa berbicara, yang ada kita adalah korban selanjutnya yang akan digibahkan. Iya. Jadi pilihannya emang hidup itu ya ada pilihan. Hidup itu tidak ada semuanya akan memberikan keuntungan 100% buat kita. Tetapi pilihannya adalah kenikmatan saat itu atau kenikmatan nanti. Ada kenikmatan saat itu pahit di kemudian hari. Ya neraka. Ada pahit saat itu kita digibahkan, urusan kita hanya dengan manusia dan kita tidak ikut campur di situ, tapi kebahagiaan yaitu surga menanti. Jadi itu pilihan, kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Itu mungkin Bunda. Ya, mudah-mudahan ada kelegaan di hati ya untuk ibu yang bertanya kepada tadi Ustazah Bilqis dan juga kepada Ustazah Yolanda. Lalu kalau kita ngomongnya di dalam nih, dalam hati gitu, ya kan dalam hati, tuh orang kurus amat misalnya, atau apa gitu. Apakah itu juga udah termasuk gibah Ustazah Bilqis? Betul. Kalau saya suka prinsip gini, kemarin saya tuh betul-betul ada di titik yang mana semua mungkin akan berkomentar. Tetapi kita ini tidak bisa mengontrol seseorang untuk melakukan apa yang tidak kita suka. Jangan lakukan itu, kita nggak bisa mengontrol orang tersebut. Yang bisa adalah mengontrol diri sendiri agar menjaga akal, mulut, dan kemudian pikiran kita, batin kita, agar tidak melakukan hal-hal yang itu akan merugikan kita. Itu kan nggak sehat. Istilahnya itu tidak menjaga kewarasan mental kita kan ya, kesehatan mental kita. Jadi sudah aja tidak usah ambil pusing, atau misalnya gini, mau itu membicarakan kita, atau kita pun ingin merespon orang yang kita lihat, itu kan merugikan.
merusak atau mengotori akal, mulut, dan batin kita. Jadi itu kuncinya. Tidak perlu menunggu tidak perlu berharap orang melakukan yang terbaik buat kita, tetapi dari diri kita lakukan yang terbaik untuk sosial. Masya Allah, ya. Barakallah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ya kita semakin banyak mengintrospeksi diri kita ya. Jalan bertobat kan terbuka lebar ya. Dan untuk pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu salehah semuanya ya, jangan kemana-mana ya. Karena tema kita di Ghibah Penghaus Pahala ini akan kembali lagi setelah jeda yang satu ini. Ya, ibu-ibu dari Majelis Taklim Mawar Al-Hidayah Tangerang Selatan, semangat! Alhamdulillah. Masya Allah, kembali kita ya pemirsa semua di jelang iftar. Kali ini Masya Allah, Ghibah Penghapus Pahala. Ya, untuk Ustazah Balkis, juga untuk Ustazah Yolanda. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan juga tadi yang dititip ini Ustazah Yolanda ya. Gimana sih cara kita menghapus dosa dari ghibah? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cara menghapus 10 macam dosa, salah satunya adalah dosa besar ya. Ghibah ini adalah dosa besar. Itu yang biasa kita lakukan 1 bulan sekali di Majelis Taklim Mawar Al-Hidayah itu dengan sholat tasbih. Tetapi sungguhnya itu juga belum cukup. Apa sungguhnya yang harus dilakukan? Ini ada pesan indah dengan syair yang indah. Janganlah kau suka mencari kesalahannya, kesana kemari membicarakan keburukannya. Semut yang di seberang lautan tiada kelihatan, gajah tetapi gajah di pelupuk mata jelas kelihatan keterlaluan. Jadi intinya taubat, stop. Saya mau jadi kayak mau goyang tadi tuh. Stop dari berbuat ghibah. Karena sungguhnya kita tidak tahu kapan malaikat Ijroil mencabut nyawa kita. Khawatir belum sholat tasbih, belum sholat taubat, malaikat Ijroil datang mencabut nyawa kita, maka lebih baik selain itu kita juga stop atau taubat. Stop. Ya, stop ghibah gitu ya. Ya, Ustazah Balkis, gimana nih kiat nih supaya kita semua terhindar dari ghibah terutama di bulan Ramadan ini gitu. Tidak hanya di Ramadan ya, tapi bagaimana selanjutnya? Kalau saya nggak bisa nyanyi nih, takutnya saya nyanyi ibu-ibu pada kabur. Nyanyi dikit aja deh. Jadi gini, sama menghindari ghibah, kemudian menghapus dari dosa ghibah satu. Kalau kita urusan dosa sama Allah itu lebih mudah. Kita tobat, insya Allah Allah Maha Pengampun. Tapi kalau urusan sama manusia itu berabe. Jadi kalau kita gibah, pastinya orang itu nggak ridho, maka kita harus datangin kan orang yang kita gibahin. Nah itu ibu mau nggak seperti itu? Ih, harga diri saya. Nah, kalau ibu tidak mau menerima tantangan seperti itu dan belum tentu orang tersebut memaafkan, ya jangan gibah. Ini itu. Jadi poinnya ya nggak usah gibah. Jadi stop gibah. Ya, jadi selalu dalam hati kita, aduh sayang jangan sampai di pahala saya habis gitu ya Ustazah ya. Ya, Ustazah Yolanda dan Ustazah Balkis ini pengen banget ya kita banyak lagi ngebahas masalah ini, cuma waktu juga yang akan memisahkan kita. Untuk pesan ke pemirsa silakan Ustazah Yolanda. Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu-ibu saleh cantik campur surga dan semua pemirsa TVRI DKI Jakarta yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dari pembahasan dari awal sampai akhir ini kesimpulannya adalah ghibah itu adalah perbuatan dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita benar-benar jaga hati kita, lisan kita, perbuatan kita supaya kita terhindar dari perbuatan yang mudah, indah melakukannya tapi naudzubillah min dzalik dosanya termasuk dosa besar. Jadi perbanyaklah senantiasa bersolawat, berzikir kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Insya Allah, Allah akan hindarkan kita dalam perkumpulan-perkumpulan orang yang bergunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Dan terakhir adalah stop
ghibah. Gila, Masya Allah. Ya, silakan juga untuk Ustazah Balkis. Ya, kesimpulannya adalah pulang dari sini nanti di mobil tidak ada menggibah. Gibah dari apapun. Ada kata-kata atau ada pakaian atau ada fasilitas atau apapun yang akan merusak pahala kita, puasa kita. Cukup diam, kemudian tadi betul, zikir. Siap ya? Nanti di Siap. mobil ini. Siap semua. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak ya untuk Ustazah Yolanda Yusuf. Sama-sama. Dan juga terima kasih banyak Ustazah Balkis. Masya Allah ya, materi hari ini ya bunda-bunda ya. Sangat-sangat bermanfaat insya Allah. Bukan hanya untuk kita-kita yang hadir di sini, tapi juga insya Allah untuk ke pemirsa. Yang pasti stop gibah. Agar hidup kita selamat di dunia dan akhirat. Ya, pemirsa jangan lupa ya untuk selalu saksikan Jelang Iftar TVRI Jakarta selama Ramadan. Sebelum berbuka puasa tentunya di TVRI Jakarta. Kami hadir selalu untuk pemirsa di rumah. Dan saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kehilafan yang terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.